Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wargani, NIM 2020D1B126. Kami dari kelompok D5 akan membahas tentang masa gedung dan beban lateral. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Sabdulesmi dengan NIM 2020D1B129. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Garuda Agusta, NIM 2020D1B128. Perkenalkan, nama saya Rizwani Sofianur, NIM 2020D1B130. Simbangan merupakan perilaku massa bangunan dalam mengatasi gaya gravitasi bumi dan angin, di mana perilaku struktur dicapai dengan memberikan bidang-bidang vertikal masif, cell wall atau bearing wall, yang berfungsi untuk meneruskan beban dan membentuk sudut dengan permukaan tanah. Gerakan atau defleksi yang diakibatkan oleh efek dinamis angin, khususnya untuk bangunan bertingkat, akan mengalami perubahan bentuk akibat perilaku dinamis angin, membesar dan mengecilnya gaya. Gaya ini menyebabkan bentuk gedung beroscilasi terhadap defleksi rata-rata sesuai arah gaya angin yang besar, dan frekuensinya tergantung karakteristik gaya angin dan kekuatan serta distribusi massa gedung itu sendiri. Beban lateral adalah beban yang terjadi pada arah horizontal gedung. Beban ini bekerja pada arah tegak lurus bidang vertikal. Pengaruh beban lateral menyebabkan struktur mengalami lendutan yang mengakibatkan terjadinya simpangan. Bila simpangan terjadi melebihi batas tegangan, struktur tersebut akan rusak. Beban lateral tersebut bekerja pada setiap tingkat dan dianggap sebagai beban statis yang menirukan gempa ril akibat gerakan tanah. Beban lateral yang bekerja pada setiap tingkat merupakan hasil distribusi dari gaya dasar horizontal yang didistribusikan secara merata setiap tingkat. Beban lateral yang bekerja itu tidak sama besar. Hal ini disebabkan oleh berat lantai dan ketinggian tingkat tersebut. Semakin berat lantai dan tinggi suatu tingkat, semakin besar gaya lateral yang terjadi, sehingga simpangan lateral yang terjadi akan semakin besar pula. Sistem pendukung beban lateral. Elemen-elemen pendukung beban gempa, seismic loads, merupakan elemen pendukung beban lateral, seperti juga angin, dan prinsip elemen vertikal pendukung beban lateral atau elemen struktur mencakup sebagai berikut. Yang pertama, rangka kaku, rigid frame atau portal kaku, moment resistant frame. Yang kedua, rangka diperkaku dengan batang diagonal, braced frame. Yang ketiga, dinding geser, shear wall. Yang keempat, perubahan posisi antar susunan elemen. Gaya-gaya lateral yang bekerja didistribusikan pada seluruh lebar atau panjang bangunan untuk mencapai elemen-elemen vertikal melalui diafragma. Dan gaya-gaya lateral yang bekerja pada bangunan akan disalurkan pada elemen-elemen pendukung gaya vertikal dan pendukung gaya horizontal. Elemen pendukung gaya vertikal adalah kolom dan dinding yang berfungsi sebagai diafragma, serta elemen pendukung gaya horizontal yang meliputi lantai, struktur lantai, balok yang akhirnya disalurkan ke dalam kolom dan pondasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang tiang dengan beban lateral. Beban lateral dapat disebabkan antara lain oleh yang pertama, tekanan tanah lateral, kemudian beban angin, kemudian beban gempa, dan gaya akibat gelombang pada struktur lepas pantai. Beban lateral yang bekerja pada kelompok tiang dapat dipikul oleh komponen horizontal dari tiang miring atau kekuatan tanah lateral di sekeliling tiang vertikal. Jika tiang vertikal memikul gaya horizontal, maka tanah bagian atas harus mampu menahan gaya tersebut tanpa menimbulkan gerakan lateral yang berlebihan. Jika tiang vertikal tidak mampu memikul gaya horizontal, maka digunakan tiang miring.
Tiang vertikal memikul beban lateral dengan memobilisasi tekanan pasif tanah di sekelilingnya. Tiang dengan beban lateral harus melewati kriteria perencanaan, yaitu yang pertama, tiang harus memikul beban momen lentur, yang kedua, tanah harus mampu mendukung beban, yang ketiga, defleksi lateral masih dalam batas yang diizinkan. Distribusi reaksi tanah tergantung pada yang pertama, kekakuan tiang, kemudian kekakuan lateral tanah, dan yang ketiga, kondisi jepitan ujung tiang. Analisa dibedakan atas yang pertama, tiang pendek atau short bill, kemudian yang kedua tiang panjang atau long bill. Kepala tiang dibedakan atas kepala tiang tidak tertahan atau unrestrained, kemudian kepala tiang tertahan atau restrained. Tanah dibedakan atas tanah kohesif dan tanah non kohesif. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.